Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut tadi adalah di antara kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan muhasabah, introspeksi, dan kita menghitung-hitung diri kita. Mana kebaikan yang sudah kita lakukan, mana keburukan yang selama ini kita kerjakan. Seorang ulama pernah mengatakan, seharusnya orang yang cerdas itu lebih teliti terhadap dirinya melebihi seorang pedagang yang teliti terhadap rekan kerjanya. Kita kalau memiliki rekan kerja atau syarikat dalam satu perusahaan, pasti kita tidak mau ditipu, kita tidak mau mendapatkan kerugian sementara kawan mendapatkan keuntungan. Maka kita akan selalu memantau terus, kira-kira dalam perusahaan yang kita kerjakan bareng-bareng ini, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kira-kira kerugian yang kita alami, dan lain sebagainya. Nah, orang yang cerdas harusnya dalam menghitung dirinya itu dia lebih teliti, lebih tegas daripada seorang pedagang yang menghitung rekan kerjanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu apa sih yang harus kita jadikan sebagai bahan muhasabah, yang harus kita renungi, kita introspeksi dari diri kita? Yang pertama, kita harus mengintrospeksi diri kita terkait dengan keimanan kita. Kita selama ini mengaku sebagai orang yang beriman, mengaku sebagai seorang muslim, tapi apakah benar keimanan kita? Apakah benar keislaman kita? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Sesungguhnya tidak layak bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, apabila sudah ada keputusan dari Allah, sudah ada perintah dari Allah, sudah ada pilihan dari Allah, mereka masih mendahulukan pilihannya sendiri. Kita selama ini lihat, kira-kira ketika ada perintah dari Allah dengan keinginan pribadi kita, mana yang kita dulukan? Ada larangan dari Allah, tapi diri kita ingin melakukan larangan itu, mana yang kita pilih? Apakah kita selama ini membiarkan diri kita melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Berarti kita memiliki banyak pilihan di luar pilihan Allah, dan itu bukan sifat orang yang beriman. Dalam ayat lain di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, takut, mengharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut dan juga berharap, hati bergetar. Karena apa? Takut dengan dosa-dosa yang dilakukan, namun di lain itu juga berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa itu. Selama ini apa yang sudah kita lakukan ketika disebut nama Allah, ketika azan berkumandang atau qomat, ya, apakah hati kita tergetar untuk melakukan apa yang Allah perintahkan? Itu yang pertama, yang harus kita introspeksi dari diri kita terkait dengan keimanan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang beriman hanya sekedar di lisan tanpa diikuti dengan perbuatan. Yang kedua, kita juga perlu menghitung introspeksi diri kita ini terkait dengan apa yang sudah kita berikan dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Kita hidup bukan hanya untuk kita sendiri, kita hidup ini juga untuk orang lain. Kita hidup ini juga ingin memberikan kebaikan, dan Allah dan Rasulnya menuntun kita untuk kita dapat memberikan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Kita menjalani hidup ini, apa yang sudah kita berikan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada rekan kerja kita, bahkan mungkin kepada umat manusia secara keseluruhan, bahkan juga kepada alam raya, alam semesta ini. Karena sesungguhnya umat Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang. Artinya harus ada kebaikan manfaat yang diberikan bukan hanya kepada manusia,
tapi juga kepada seluruh alam, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Jangan malah kita menjadi orang yang merusak alam, merusak kehidupan makhluk lain selain kita. Yang ketiga, apa yang perlu juga kita introspeksi, yaitu kita harus melihat-lihat apa sih yang kita inginkan dari kehidupan ini, ya kan? Tadi apa yang sudah kita berikan dalam kita menjalani kehidupan ini, kita juga perlu menimbang, melihat apa yang kita inginkan dari kehidupan dunia ini. Apakah kita hanya menginginkan kekayaan duniawi? Apa yang kita kejar selama ini adalah kenikmatan-kenikmatan duniawi, padahal dunia ini hanyalah sementara. Kita semuanya tahu, ya kan? Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun wa zinatun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini permainan, melalaikan, senda gurau. Semuanya akan ditinggalkan. Sekaya-kaya orang ketika dia mati yang di bawahnya kain kafan. Sebesar-besar rumah yang dimiliki orang, yang dimiliki ketika dia meninggal hanya 1 kali 2 meter liang lahat. Maka apa yang kita cari dari dunia ini? Jangan sampai kita kumpulkan kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia ini, kita tidak ada ya, sedikit pun tabungan kebaikan kita di akhirat. Yang terakhir, yang perlu kita introspeksi, lihat dari diri kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat ini. Kita ini hidup di dunia seperti perantau. Kita suatu saat akan pulang. Bagi orang yang merantau, mungkin sebagian kita ada yang jadi TKI, ada yang jadi TKW, ada yang kerja di luar kota, di luar daerah, bahkan di luar negeri. Kita pasti berpikir kita akan kembali. Maka pendapatan yang kita dapatkan di tempat kita kerja tidak akan kita hambur-hamburkan, kita keluarkan semuanya. Kita tabung untuk kita bikin rumah di kampung, kita tabung untuk kita mempersiapkan usaha di kampung. Nanti kembali dari perantauan kita ke kampung, kita sudah memiliki pegangan. Kampung sejati kita adalah akhirat, bukan di dunia ini. Dunia ini tempat kita mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan pahala. Jangan sampai tidak ada tabungan yang kita kirimkan untuk kehidupan akhirat. Nanti ketika kita pulang ke akhirat, kosong. Kita tidak punya apa-apa. Ada saudara kita, sahabat kita yang mungkin sudah memiliki banyak tabungan kebaikan untuk akhiratnya. Kita ketika pulang tidak memiliki apa-apa. Maka kita perlu perhatikan dari sekarang apa tabungan yang sudah kita simpan untuk kita kembali ke kampung abadi kita, yaitu akhirat kelak. Kaum muslimin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat tentang muhasabah, introspeksi diri. Mudah-mudahan bisa mendatangkan kebaikan bagi saya secara pribadi dan juga bagi sahabat kaum muslimin dan pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.